Penting bagi kita sebagai murid ataupun sebagai guru di dalam menekuni keilmuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Adabul Alim ini adalah suatu karya kitab yang dikarang oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu termasuk salah satu tokoh yang masyhur dan juga beliau itu pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini beliau itu lahir di tahun 1871, 14 Februari 1871. Kalau Dzulqa'dahnya Hijriahnya beliau itu 12 Dzulqa'dah 1287. Jadi beliau itu banyak karangannya, bukan hanya kitab Adabul Alim, ada Muqaddimah Al-Qanun ya, di asasi ahli sunnah wal jamaah, ada juga Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan banyak kitab karangan-karangan beliau yang lainnya. Dan salah satu karya beliau yang sekarang kita pelajari yaitu adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau itu termasuk ulama yang menyantri di Indonesia dan juga menyantri di Mekah Al-Mukarramah. Guru-guru beliau itu banyak. Salah satunya Kiai Mahfud At-Tirmuzi, ya, Kiai Mahfud Termas, juga Kiai Khotib Minangkabau, juga salah satunya Kiai Nawawi Al-Batani. Itu salah satu daripada guru-guru beliau. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun. Ai abtadi'u. Jadi bismillahi ini huruf jar harus ada ta'alluq, ketersambungan. Ta'alluqnya itu dengan apa? Dengan fi'il ataupun sibhul fi'il. Mana ta'alluqnya? Yakni lafadznya disimpan, takdirnya yaitu al-abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi turkang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi turkang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduane Allah. Iku lillahi tetep kaduane Allah. Sifate Allah Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji itu hanya milik Allah. Pujian makhluk itu semua menjurus hanya kepada Allah. Jenengan dipuji itu bukan hak jenengan, tapi itu adalah hak Allah. Jadi pujian semua yang ada di muka dunia ini semua hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tanpa adanya kuasa Allah maka kita semua tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jangan pernah kita itu jumawa, sombong bahwa kita itu orang yang seperti ini, seperti itu, kita layak dipuji. Enggak layak, kita tidak ada kelayakan untuk dipuji. Kenapa? Karena kita hanyalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak mempunyai kemampuan sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ada utawi tambahi rahmat ta'zim.
wa salatuhu utawi tambahi rahmat ta'zim, wa salatuhu utawi tambahi rahmat ta'zim, wa salamuhu lan keselamatane Allah, wa salatuhu utawi tambahi rahmat ta'zimi Allah, wa salatuhu utawi tambahi rahmat ta'zimi Allah, wa salamuhu lan keselamatane Allah, wa salamuhu lan keselamatane Allah iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita, iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita, nyatane sayyidina Muhammadin, nyatane Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad, asrafil mursalina kang dadi luwih mulyane para utusan, asrafil mursalina kang dadi luwih mulyane para utusan. Juga Kiai Hasyim Asy'ari di sini mengawali daripada karangan beliau dengan memuji terhadap Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak lupa segala hal itu harus didahului dengan hamdalah dan juga solawat, karena solawat itu masya Allah fadhailnya itu masya Allah sangatlah besar, sampai-sampai doa itu tidak akan diterima tatkala tidak disolawati dengan bersolawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard hatta yusalli 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa kita ini itu mauquf, masih ada terhenti di antara langit dan bumi sampai kita itu bersolawat kepada Rasulullah. Makanya salah satu saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Ain, salah satu cara agar doa kita itu mustajab bagaimana? Bukan hanya orangnya yang harus benar, tapi caranya harus benar. Gimana doa yang benar? Yang pertama harus didahului dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senengan lek pengen mujarab, pengen mustajab, ya jangan lupa doa jenengan harus didahului dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khatamin nabiyyin bisa khatamin wa khatamin nabiyyina lan kang dadi pungkasane para nabi, wa khatamin nabiyyina lan kang dadi pungkasane para nabi, lan kang dadi pungkasane para nabi, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, sifate alih at-thayyibina kang bagus-bagus, sapa alihi at-thayyibina kang bagus-bagus sapa alihi, ya Allah, wa ashabihi lan muga tetep ing atase para sahabate Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan muga tetep ing atase para sahabate Kanjeng Nabi, sifate ashab at-tahirina kang suci-suci sapa ashabihi, at-tahirina kang suci-suci sapa ashabihi, ajma'ina hale sekabehane, ajma'ina hale sekabehane pun. Setelah itu beliau juga bersolawat ya kepada keluarga Nabi, semoga solawat dan salam Allah, rahmat, ta'zim dan keselamatan Allah juga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du anapun ing dalam sawise ma taqaddam minal basmalah ila walhamdulillah, minal basmalah ila akhirih itu. Amma ba'du anapun ing dalam sawise ma taqaddam minal basmalah ila akhirih, faqad ruwiya maka teman den riwayatake, faqad ruwiya maka teman den riwayatake an Aisyah tasangking sayyidatuna Aisyah, an Aisyah tasangking sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muka ngeridhoi sapa Allahu Allah, radhiya muka ngeridhoi sapa Allahu Allah, anha saking Aisyah, anha saking Aisyah ngeriwayatake an Rasulillah saking Rasulillah, an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, shalla semoga shalla muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah
alaihi ing atase Rasul wasallama lan muga paringi keselamatan sapa Allah ai alaih. Napa sing diriwayatake waqat ruwiyana ibul fa'ilnya belum ada waqat ruwiya apa qala haqqul waladi dawuh qala haqqul waladi niki naibul fa'il daripada ruwiya niki fi'il mabni majhul madi thumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih pun faqad ruwiya apa qala haqqul waladi dawuh qala haqqul waladi maknane qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh haqqul waladi ala walidihi ing dawuh haqqul waladi ala walidihi niki menjadi maqul alaih yang dikatakan oleh Rasulullah. Napa maknane haqqul waladi utawi hake anak haqqul waladi utawi hake anak ala walidihi wajib ing atase ya Allah bapak iwala ala walidihi wajib ing atase bapak iwala ya hak anak kewajiban anak yang harus terpenuhi oleh seorang ayah itu apa? Ibu ayyuhsina khabari haqqul walad ibu ayyuhsina yento bagus ati sapa walidihi ibu ayyuhsina yento bagus ati sapa walidihi bagus ake ismahu ing jenenge wala. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah yang pertama itu ayyuhsina ismah harus memperbagus daripada nama anak tersebut itu hak anak yang harus dipenuhi. Jenengan nanti menjadi ayah, jenengan kalau menjadi ibu, kewajiban jenengan yang pertama adalah harus memberikan nama yang terbaik kepada anak kita. Makanya nama yang terbaik itu pripun? Ada diriwayatkan daripada hadis Rasulullah bahwasanya khairul asma ma ubbida wa hummid, bahwasanya paling bagusnya nama itu adalah nama-nama yang didahului oleh Abdullah ya daripada Abdul, yaitu Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim itu bagus. Wa hummid yang didahului dengan bahasa hummid ya pujian apa Ahmad, Muhammad. Jangan dinamai pak awalnya apa ya seumpamanya hal-hal yang kurang baik, seumpamanya apa biasanya nama-nama yang kurang baik itu Fir'aun atau yang lainnya ya. Kalau bahasa Jawa yang penting mengandung makna-makna tersebut apakah boleh? Ya boleh, gak harus Abdul, gak harus. Seumpamanya jenengan namanya pakai bahasa Indonesia hambanya Zat penyayang, seumpamanya gak apa-apa. Ataupun jenengan dikatakan dengan hal bahasa Jawa gak apa-apa. Yang penting makna itu mengandung hal-hal yang baik. Gak harus bahasa Arab, gak harus. Tapi kalau bahasa Arab ya afdol. Kayak saya namanya Ubaidillah, ya tasghir daripada Abdul. Jadi Abdul ditasghir menjadi Ubaid. Apa maknanya? Nah, hamba yang kecil. Tapi kenyataannya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Khairul asma ma ubbida wa hummid wa khairuha Abdurrahman wa Abdurrahim. Paling bagusnya itu apa? Abdurrahman, Abdurrahim. Ya tapi jangan Pak Abdurrahman dipanggil Durrahim. Ya, jangan. Orang Madura itu biasanya Abdullah. Coba entah kecil. Ya, iya. Kalau orang Madura itu keogelan. Dirubah-rubah. Abdullah kan bagus ya. Dipanggil itu gak jadi Abdullah lagi. Nah,
Begitu. Durrahman, Durrahem, jelek. Jadi padahal itu nama yang bagus. Pun kewajiban yang pertama apa? Ayyuh sina isma, memperbagus namanya. Itu kewajiban seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya. Yang kedua, wa yuhsina lan yento, bagus ake sapa walid. Wa yuhsina lan yento, bagus ake sapa walid, bagus ake murdi'ahu ing wong kang nyusoni walad. Murdi'ahu ing wong kang nyusoni walad. Wa yuhsina lan yento, bagus ake sapa walid, bagus ake sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Adabahu ing tata kramane walad. Jadi ada 3 hal yang ini harus kita pegang, bahwasanya kita sebagai orang yang akan mempunyai anak dan ingin punya anak, maka kita harus memegang 3 hal. Pertama, bahwasanya kita berkewajiban untuk memberikan nama yang baik. Yang kedua, harus mencarikan orang yang menyusui yang baik juga. Maksudnya bagaimana? Ya nyari istri yang baik. Jangan pokoknya sampean marung ke warung kopi ana wong wedok ayu dirabi. Kok kocar kacir keturunannya. Jangan, carilah istri-istri yang baik. Bukan hanya itu, ketika jangan punya istri baik dan ingin diberikan air susu yang lebih, maka mencari rodok, mencari ibu yang ingin menyusui yang lain, maka carilah pilih juga yang baik. Jangan semua orang perempuan yang ada aslinya dengan susoni, jangan dilihat latar belakangnya. Kenapa? Karena air susu itu yang diminum oleh si bayi itu akan membentuk karakter daripada bayi. Iya, membentuk karakter. Semua asupan yang masuk ke dalam tubuh si bayi itu akan berbuahkan suatu energi yang positif apa negatif. Air susu dari mana? Dari asupan yang dimakan oleh si ibu. Kalau asupannya jelek dari barang haram, ya nanti efeknya positif apa negatif? Ya negatif juga. Makanya harus jeli. Jangan pokoknya ono wong wedok dirabi, ojo. Carilah yang baik. Dawuhnya guru saya, carilah yang solehah, le enggak memper soleh. Karena wanita soleha itu sekarang repot. Kenapa? Karena dawuhnya Rasulullah, al-mar'atus solehah kal turabil aqsam. Wanita soleha itu di zaman sekarang bagaikan alat burung gagak yang mempunyai sayapnya itu berwarna putih. Burung gagak itu identik dengan hitam, nggak ada yang putih. Sak cucuke hitam, sak kukunya hitam, sak kakinya hitam, sak matanya hitam. Ini ada burung gagak yang sayapnya, kedua sayapnya itu putih. Maka ini langka. Begitu pula wanita soleh, itu kan ghurabil aqsam, sangat langka. Semoga jenengan semuanya dapat wanita yang soleha. Kalau enggak memper soleha. Penting itu. Kenapa? Karena wanita itu madrasatul ula. Perempuan ini adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Bahasanya kata guru saya, ketika seorang perempuan itu jahil, tidak berilmu, maka kita tidak bisa berharap anak kita itu akan baik. Kaifa nadunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihidnil jahilat. Bagaimana kita akan berharap anak kita akan tumbuh baik ketika diasuh oleh seorang ibu yang tidak berilmu. Wis kerjaane tiktokan to. Gak ngaji, gak pikir. Masyaallah, nurun anaknya tiktokan joget wae. Pun. Yang ketiga, wa yuhsinu adabah, memperbagus adab daripada anak kita. Kita punya anak,
Harus adab terlebih dahulu kita beritahu. Ya, adab itu penting. Sampai pentingnya Imam Malik itu pernah mau berangkat mencari ilmu, berguru kepada Rabi'ah. Akhirnya oleh ibunya Imam Malik diberikan wasiat, wahai anakku ya bunayya, khudh adabak qabla ilmi. Ambil adabnya sebelum kamu ambil ilmunya. Adab dulu. Lihat bagaimana Imam Malik itu kalau ketemu orang tuh gimana? Ya, kalau ketemu orang baik enggak? Kalau ada tamu itu dihormat enggak? Kalau berbicara itu sopan apa enggak? Lihat adab-adabnya Imam Malik. Ambil adab tersebut, baru setelah itu ilmunya. Wa an Ibnu Sirrin dan riwayat ake saking Ibnu Sirrin. Wa an Ibnu Sirrin dan riwayat ake saking Ibnu Sirrin. Ya, Ibnu Sirrin ini termasuk orang yang alim, rawi, dan saudara-saudaranya juga banyak yang menjadi rawi hadis. Kenapa kok bisa saudaranya Ibnu Sirrin itu menjadi orang yang soleh? Ini karena abahnya Ibnu Sirrin ini tatkala menikah mengundang para sahabat. Wah, banyak sahabat-sahabat diundang. Apa tujuannya? Meminta barokah doa. Akhirnya karena banyak sahabat yang mendoakan terhadap pernikahan abah daripada Ibnu Sirrin, maka lahirlah putra-putra yang soleh dan solehah. Makanya jenengan kayak Kang Abdurrahman ini mau nikah, jangan hanya nanggep dangdutan kan. Kiai-kiai di kampungnya itu undang, kalau butuh saya undang nggak apa-apa. Yang penting nanti hitungannya akhir itu. Kalau Abi undang, nggak iya butuh doa itu, masya Allah. Doa ini wes adalah senjata orang mukmin itu doa pun. Kalau doa itu sudah nggak ada lawannya sudah. Doa mukhul ibadah. Ya, doa mukhul ibadah. Jadi kalau jenengan mau nikah jangan kesusu ngundang orkes, tapi ngundang masyayikh, ngundang ulama, ngundang orang-orang alim. Minta doanya daripada beliau. Tapi ya jangan doa toh, harus ada mahar. Wes gratisan yo gak manjur. Kayak kelas ya. Kayak kelas apa ya? Iya, harus ada maharnya. Wa an Ibnu Sirrin radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridhoi sapa Allah anhu saking Ibnu Sirrin. Apa sing diriwayatake apa qala dawuh qala? Apa qala dawuh qala? Qala dawuh sapa Ibnu Sirrin. Qala dawuh sapa Ibnu Sirrin kanu yata'allamuna al-huda ing dawuh kanu yata'allamuna al-huda. Maknane kanu ana sapa sahabat. Kanu ana sapa sahabat iku yata'allamuna padha belajar sapa sahabat. Iku yata'allamuna padha belajar sapa sahabat, belajar al-huda ing pituduh. Ya, al-huda ing pituduh. Kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat. Kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat al-ilma ing ilmu. Dawuhnya Ibnu Sirrin bahwasanya para sahabat itu belajar huda, petunjuk. Apa petunjuk? Di taklidnya itu al-huda ini bisa bermakna tauhid, bisa bermakna taqdis, ya. Juga seperti halnya mereka itu belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita itu harus jangan pernah lelah untuk selalu menambah keilmuan kita, khususnya keilmuan perihal akhlakul karimah. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwasanya Rasulullah itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wa 'anil Hasan al-Basri, wa 'anil Hasan dan diriwayatkan saking Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, radhiya mungkin ridhoi sapa Allah anhu saking Hasan al-Basri.
Apa sing diriwayatake? Apa qala dawuh qala? Apa qala dawuh qala? Maknane qala dawuh sapa Hasan Basri. Dawuh sapa Hasan Basri. Dawuh ingkana ing dawuh ingkana. Ingkana ing dawuh ingkana. Ingkana in ini in khaffafa minas tsaqilah wa in tukhaffaf wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza matu malu. In ya Allah in sak temene kelakuan. In sak temene kelakuan. In sak temene kelakuan iku kana khobarnya in khaffa ya khobarnya in sak temene kelakuan iku kana ono sapa ar-rajulu wong lanang sapa ar-rajulu wong lanang ya Allah khabare kana iku la yakhruju yakti ya Allah metu sapa rajul iku la yakhruju yakti metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajar tata kramane awake rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajar tata kramane awake rajul asinina ing dalem pira-pira tahun asinina ing dalem pira-pira tahun thumma sinina nuli pira-pira tahun didawuhkan daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama yang tersohor termasuk afdalul tabi'in fil Basrah ya, karena ada yang mengatakan Uwais afdalul tabi'in, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri ya, termasuk beliau itu ulama yang alim. Kenapa kok bisa alim? Karena ibu daripada Hasan Al-Basri ini termasuk khadim daripada istri Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Ummi Salamah. Tatkala sering berkhidmah kepada Ummi Salamah, ada suatu momen Hasan Basri yang masih bayi ini ingin menyusui, akhirnya disusui oleh Sayyidatuna Ummi Salamah. Nah ini pentingnya rodok yang baik ini. Karena disusui oleh Ummi Salamah, akhirnya wong susu daripada Ummil Mukminin pasti baik. Muncullah energi-energi yang baik yang muncul di dalam diri Hasan Al-Basri. Makanya berarti ini termasuk daripada kewajiban seorang orang tua untuk memilih murdi orang yang menyusui dengan pilihan yang sangat baik. Ya Allah, dikatakan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya ingkana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinin thumma as-sinin, bahwasanya seorang orang laki-laki atau seorang ulama itu belajar adab dirinya sendiri itu bukan sebentar, tapi sinin ba'da sinin, terus bertahun demi tahun dengan makna bahwasanya adab ini adalah hal yang sangat luar biasa sampai-sampai kita itu tidak bisa menggapai daripada ilmu adab ini hanya sebentar. Sangat panjang beliau itu memahami daripada adab daripada dirinya sendiri. Wa an Sufyan bin Uyainah wa an Sufyan ibni Uyainah, dan den riwayatake saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah apa dawuh inna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanu yaiku timbangan. Huwal mizanu yaiku timbangan. Al-akbaru kang agung. Al-akbaru kang agung. Diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah bahwasanya Rasulullah itu adalah timbangan yang besar.
Gimana? Wa alaihi lan tetep ing atase Kanjeng Nabi. Wa alaihi lan tetep ing atase Kanjeng Nabi tu'radu den pentokake. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi tu'radu den pentokake. Apa naibul fa'ilnya tu'radu apa al asya'u pira-pira perkara. Apa al asya'u pira-pira perkara. Ya Allah den pentokake ala hulukihi ing atase pakartine Kanjeng Nabi. Ala hulukihi ing atase pakartine Kanjeng Nabi wasiratihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wasiratihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa hudahu lan pituduhe Kanjeng Nabi. Wa hudahu lan pituduhe Kanjeng Nabi. Dikatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah timbangan yang besar, ya, timbangan yang besar, dan semua hal itu harus tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya barometernya itu Rasulullah. Khuluquhu, siratuhu, hudahu, akhlaknya Rasulullah itu bagaimana, pekertinya Rasulullah bagaimana, suri tauladannya Rasulullah itu bagaimana, dan petunjuk-petunjuk petuah-petuah Rasulullah itu bagaimana. Itu yang harus diikuti daripada kita semua. Maka bagaimana fama wafaqaha, fama moko utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa emak. Fama moko utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa emak ha ing madzkur minas salasa, yakni khuluquhu wasiratuhu wa hudahu. Fama moko utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa emak ha ing salasa madzkur minas salasa madzkurah minas salasa ing madzkurah minas salasa fahuwa iku fahuwa khabarnya emak iku fahuwa moko utawi emak iku fahuwa moko utawi emak iku al-haqqu barang kang bener, iku al-haqqu barang kang bener. Semua perkara yang cocok terhadap Rasulullah, petunjuk Rasulullah, akhlak Rasulullah, tindak lampah Rasulullah, maka itu benar. Sebaliknya wa malan utawi perkara khalafa kang nulayani apa emak. Wa malan utawi perkara khalafa, ya Allah khalafa kang nulayani apa emak ha ing madzkurah minas salasa iku fahuwa maka utawi ma khalafaha iku fahuwa maka utawi ma khalafaha iku al-batilu aran barang kang batil. Iku al-batilu aran barang kang batil. Semua hal yang tidak cocok atau bertentangan terhadap Rasulullah, petunjuk, akhlak, tindak lampah Rasulullah, maka hal tersebut pasti dinyatakan hal yang salah. Makanya barometernya itu Rasulullah. Di kulli syai'in mi'yar, setiap perkara itu ada barometernya. Wa mi'yarul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan barometer daripada akhlak terpuji yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti walaupun sedikit, gak apa-apa. Wah, gak bisa kalau semuanya. Gak apa-apa, gak harus semuanya. Ambil sedikit saja. Ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh. Tatkala kita tidak bisa mengambil keseluruhannya, jangan kita tinggalkan. Kita ambil sedikit saja, tidak apa-apa. Bahwa cuma seumpama Kang Jajang hanya bisa meniru Rasulullah dalam hal tidurnya. Gimana tidurnya Rasulullah? Tidur miring, yes. Saya tidur miring terus ikut Rasulullah, gak apa-apa. Tidur toh, gak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Kang Abdurrahman seumpamanya mengikuti Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal makan pakai 3 jari seumpamanya. Gak apa-apa. 3 jari toh. Tapi kalau makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang, gak ikut.
Cuma 3 jarinya saja, nggak apa-apa. Yang penting kita itu mengikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini kompleks sudah, sempurna sudah. Rasulullah punya istri, menghadapi istri yang cerewet bagaimana, sudah ikut Rasulullah. Cerewet bagaimana cerewetnya Sayyidah Aisyah itu, cerewet. Bagaimana menghadapi istri-istri Rasulullah yang cemburu buta. Jadi banyak sudah hal-hal yang sudah ada di Rasulullah itu sudah komplit. Kalau seumpamanya Rasulullah itu orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah ada masalah, mungkin Rasulullah dikatakan menjadi uswah itu tidak mungkin bisa, ya atau tidak? Seumpama Rasulullah itu gak pernah kelaparan, gak pernah kekurangan, gak pernah ada problem dengan istrinya, gak pernah dibentak istri. Oh, berarti Rasulullah pernah dibentak istri? Loh, jangan salah. Jangan salah, Rasulullah pernah dimarahi istri, pernah. Seumpamanya Rasulullah tidak mengalami hal-hal yang demikian itu, maka apakah bisa umatnya itu mencontoh Rasulullah? Gak bisa. Ayo, mencontoh Nabi Isa. Sambil punya istri, Nabi Isa gak punya istri, bisa dicontoh? Gak bisa. Mencontoh Nabi Muhammad, bisa? Ya bisa. Istri satu, mencontoh Nabi Muhammad, bisa. Rasulullah mempunyai istri satu sebelum Khadijah wafat. Istri 2, wah, ya bisa. Istri 3, sangat bisa. Istri 4, bisa. Makanya kompleks sudah. Ketika hidup miskin, kekurangan, apakah bisa kita mencontoh Rasulullah? Bisa. Rasulullah berapa hari? 1 hari tidak makan, sudah biasa. Sampai-sampai beliau itu mengganjal perutnya dengan batu. Bukan itu sok-sokan. Bukan angkat beban biar kekal itu. Itu karena beliau itu tidak mempunyai makanan. Sehari akhirnya masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ya Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang cantik, apakah ada makanan? Tidak ada Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Kan enak. Jangan gitu kalau masuk ke rumahnya nggak ada nasi, nggak ada makanan. Wahai istriku, apakah ada makanan? Nggak ada mas. Ya sudah saya puasa. Gitu juga. Ya, tapi pikirin sambil puasa iya, istrinya sama anaknya jangan diikutkan puasa. Dipikirkan juga. Nanti ya saya puasa. Terus pulau ini gimana? Masuk poso pisang. Anaknya masuk poso pisang. Ya pikirkan juga. Harus dipikirkan, carikan nafkah yang baik untuk anak dan istri kita. Jadi Rasulullah adalah uswatun hasanah. Wa an Sufyan bin Uyainah, wa an Sufyan lan diriwayatake mana sudah. Wa an Habib wa an Hubayb bin Syahid lan diriwayatake saking Hubayb, ya Allah bin Syahid. Qala tahu sapa Hubayb, tak dawuh li ibnihi maring anake Hubayb, apa dawuhnya Hubayb? Ishab al-fuqaha, dawuh ishab al-fuqaha. Ishab ngancanono sapa sira, ya Allah, ishab ngancanono sapa sira al-fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih. Ishab ngancanono sapa sira al-fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih. Ya hai anakku, kata Hubayb, wahai anakku, ishabil fuqaha, temanilah orang-orang yang ahli fikih. Wa ta'allam lan belajar sapa sira, minhum saking fuqaha. Wa ta'allam dan belajar sapa sira minhum saking fuqaha. Apa yang harus dipelajari? Adabahum ing tata kramane fuqaha. Wahai anakku, kata Hubayb, kamu belajar kepada orang yang ahli fikih. Ya, temani orang yang ahli fikih itu dan pelajari adabnya. Baik, kata Hubayb.
bukan ilmunya, tapi adabnya. Kenapa? Karena adab ini penting sekali. Al-adab fauqal ilm. Adab itu berada di atasnya keilmuan. Maksudnya bagaimana? Tatkala ilmu itu tidak diatur oleh adab, maka ilmu itu bukan manfaat tapi madarat. Tatkala ilmu itu tidak disetir oleh adab yang baik, maka bukan menunjukkan kepada jalan yang baik, malah menunjukkan ke jalan yang buruk. Orang pintar baca hitam, pintar baca ihya, baik apa betul? Gak punya adab, akhirnya meremehkan kepada orang lain. Akhirnya keilmuannya itu manfaat apa madarat? Madarat. Makanya adab itu penting. Agar apa? Ilmu itu bisa kita kendalikan menuju hal-hal yang baik. Itu kata Hubeb, anakku, temanilah orang-orang yang ahli fikih. Pelajari adabnya. Kenapa? Alasannya fa'inna dzalika krono sak temene suhbah wa ta'allumal adab. Suhbah wa ta'allumal adab. Diambil daripada ishab wa ta'allam itu. Fa'inna dzalika krono sak temene mengkono suhbah wa ta'allumal adab, berteman, bergaul dan mengambil adab para orang alim fikih tadi, iku ahabbu luweh demenake apa dzalik, iku ahabbu luweh demenake apa dzalik, demenake ilayya maring ingsun ini hubeb maksudnya, ilayya maring ingsun min kathirin tinimbang saking belajar kang akeh, min kathirin tinimbang saking belajar kang akeh, minal hadithi saking ilmu hadis, minal hadithi saking ilmu hadis. Wis sampeyan pokoke pun lek ana wong ahli fikih sampeyan bergaul, temani dan ambil adabnya. Kenapa? Karena menemani dan mengambil adab orang yang ahli fikih itu lebih aku cintai daripada kamu itu lebih banyak belajar ilmu hadis. Itu katanya Hubeb. Jadi tidak usah sampeyan itu repot-repot belajar hadis terlalu banyak tapi adabnya gak ada. Wis yang penting sampeyan itu bergaul dengan orang ahli fikih, ambil adabnya, itu aku lebih suka. Katanya Hubeb kepada anaknya. Wa qala Ruwaimun lan dawu sapa Ruwaimun wa qala Ruwaimun lan dawu sapa Ruwaimun radhiyallahu anhu, ya bunayya ing dawu ya bunayya ing dawu ya bunayya he anak cilik ingsun, ya bunayya he anak cilik ingsun, ij'al dadekno sapa sira, ya bunayya he anak cilik ingsun, ij'al dadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira, milhan ing uyah, wa adabaka lan dadekno sapa sira ing tata krama sira, dakikon ing glepung. Katanya Ruwem kepada anaknya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu bagaikan apa? Garam. Sedangkan adabnya itu adalah apa? Adonan ataupun apa bahasanya? Tepungnya. Gimana? Apakah lebih banyak tepung, adonan, apa garam biasanya kalau bikin masakan? Pasti lebih banyak tepung. Sedangkan garamnya itu jangan banyak. Di sini ilmu itu dirumpamakan apa? Minhan, garam. Berarti ilmu itu gak penting akeh. Ilmu itu. Sing penting nanti apa? Adabnya itu loh. Harus diperbanyak kamu. Adabnya itu harus diperbanyak. Kenapa? Kalau kamu lebih banyak ilmu, ya keasinan.
enak gak iso dipangan. Ilmune akeh, adabe ono. Manfaat boten? Wis gak kira manfaat. Saya ingat dawuh guru saya, lek sampean Gus, guru saya itu bilang Gus ke santrinya, Gus, lek sampean pingin manfaat totok romne coba. Itu pesan guru saya. Bukan lek sampean pengen manfaat, wis sing pinter maca hikam, sing pinter maca ihya, sing pinter maca alfiyah, boten pernah itu. Totok romne coba. Ada coba. Tak kala orang itu memandang adab kita baik, pasti itu ada ketertarikan. Tak kala tertarik, pasti ingin tahu lebih dalam kepada kita. Setelah ingin tahu lebih dalam, akan ada perkenalan dan saling cinta. Ya, bukan saling cinta ini homoseksual ya. Bukan, saling cinta itu saling apa ya? Suka dengan tabiat kita, suka dengan perilaku kita. Akhirnya kalau saling cinta, nasihat kita itu akan lebih mudah diterima. Maka ilmu itu akan mudah kita salurkan kepada orang tersebut. Tapi nek wis gak ono adabe, wis metuwe wis. Jalan wis sombong umpamanya. Belum bicara orang sudah lari. Kenapa? Karena takut. Karena sudah gak senang. Delok awak dhewe gak senang. Belum kita itu berbicara ilmu, orang-orang sudah lari. Maka gak ada manfaatnya. Walaupun orang itu alim, gak ada manfaat. Maka itu yang dimaksud daripada ruwaim wasiat. Ruwaim kepada anaknya bahwasanya wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu bagaikan garam. Di mana garam itu butuhnya sedikit cuma, jangan banyak-banyak. Tapi adab kadakikum, sedangkan jadikanlah adabmu itu bagaikan tepung ataupun adonannya. Maka jangan terlalu banyak biar tidak asing. Wa qala Ibnul Mubarak, wa qala lan dawu sapa Ibnul Mubarak ya, Ibnul Mubarak ini orang yang warok. Ibnul Mubarak ini orang yang warok. Ya Allah, ayahnya Ibnul Mubarak ini orang yang warok juga. Kenapa? Diriwayatkan pernah ini. Ayahnya Ibnul Mubarak ini adalah orang warok dan beliau itu menjaga kebun seseorang. Menjaga kebun. Tapi beliau itu bertahun-tahun tidak pernah merasakan buah yang ada di kebun tersebut. Jadi sampeyan dikongkon jogo kebun jeruk seumpamanya. Bertahun-tahun, 10 tahun seumpamanya. Tapi sampeyan tidak pernah merasakan satu pun jeruk yang ada di kebun yang dijaga. Nah, ini ayah Ibnul Mubarak. Tatkala itu si pemilik kebun, juragannya ini ingin merasakan buah di kebun tersebut, memanggillah ayah Ibnu Mubarak. Wahai fulan, saya ingin merasakan buah di kebun ini, coba ambilkan yang bagus. Diambil sama ayah Ibnu Mubarak. Tatkala diambil, dicoba, kecut. Loh, yang lain pilihkan yang bagus. Wong ayahnya Ibnu Mubarak gak pernah merasakan, jadi gak tahu mana yang manis, pohon ini manis apa kecut, yang ini manis apa enggak, gak tahu. Jadi diambil lagi, kecut lagi, minta ambilkan lagi, diambil lagi, kecut lagi. Akhirnya ditanya sama si pemilik kebun ini, lah kamu ini bertahun-tahun kok gak tahu mana pohon yang manis, mana yang gak manis, mana yang kecut, mana yang manis, kok gak paham, kok saya diambilkan kecut semuanya. Iya wahai Tuan, saya di sini bertahun-tahun kan hanya disuruh menjaga, bukan disuruh mencicipi. Jadi saya bertahun-tahun hanya menjaga. Berarti kamu gak pernah mencicipi? Gak pernah, kok saya hanya disuruh menjaga. Masya Allah, terkagum kan? Kagum, takjub. Kepada apa? Bukan kepada ilmunya, tapi kepada akhlaknya, kepada
budaknya. Apa? Karena kagum si saudagar kaya ini, si pemilik kebun ini, kekagumannya memuncak, akhirnya bilang di hatinya, wah iki calon menantu idaman. Nah ini buah daripada adab ini. Ini calon menantu idaman ini. Wis bertahun-tahun disuruh jaga, gak pernah mencicipi buah kebun tersebut. Jawabannya, saya hanya disuruh menjaga, bukan disuruh mencicipi. Akhirnya dipanggil, wahai anak muda, kamu itu kok akhlaknya sangat terpuji ya. Saya punya anak perempuan, matanya buta, jelek lagi. Wes, sampean mau apa enggak? Dia itu istikharah akhirnya, enggak kayak akan jajan. Wes, karapun. Ya enggak istikharah, dipikir. Akhirnya iya sudah mau saya. Buta, iya buta. Jelek, iya jelek. Ternyata yang buta itu bukan buta hakiki, tapi buta itu maksudnya tidak pernah melihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Matanya nggak pernah jelalatan, matanya nggak pernah melihat hal-hal yang maksiat, gak cocok, kan jajan nggak cocok. Ini akhirnya menikah dengan perempuan yang dikatakan buta ternyata tidak buta, yang dikatakan cacat ternyata tidak cacat, yang dikatakan jelek ternyata tidak jelek. Masuk kamar, assalamualaikum ya babar rahmah, dijawab waalaikumsalam ya babas salam. Loh, kok wahyu? Ini bener apa? Piye ini? Kabur. Katanya jelek, ini kok cantik. Katanya buta, ini kok gak buta. Dijelaskan, iya maksudnya buta ini gak pernah melihat hal-hal yang maksiat. Akhirnya sudah ya, berbuat hal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Akhirnya mengandung, melahirkan yang namanya Ibnul Mubarak, yaitu daripada ayah yang warok, pun. Terus waqala Ibnul Mubarak, lan dawu sapa Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita ila qalilin maring barang kang kedhi, ila qalilin maring barang kang kedhi, minal adabi saking adab, iku ahwaju luwih butuh sapa kita, iku ahwaju luwih butuh minna ketimbang saking oleh butuh kita, minna ketimbang saking oleh butuh kita, minna tenimbang saking oleh butuh kita, ila kathirin maring perkara kang akeh, ila kathirin maring perkara kang akeh, minal ilmi saking ilmu, minal ilmi saking ilmu. Ibnu Mubarak berkata begini, bahwasanya kita itu ila qalilin minal albab ahwaj minna ila kathirin minal ilmi. Kami ini lebih butuh terhadap adab walaupun sedikit daripada kita itu apa? Belajar ilmu yang banyak. Wis saya butuhnya itu adab walaupun sedikit gak apa-apa. Saya gak penting banyak ataupun sedikit gak apa-apa. Saya lebih suka itu. Katanya Ibnul Mubarak. Kenapa? Ya itu tadi, karena ilmu itu adalah apa? Milhan, adalah garam. Sedangkan adab adalah daging, yaitu apa? Adonannya. Jadi gak terlalu banyak. Yang penting nantinya ketika ilmu itu didasari atau dipandu dengan adab, maka akan berbuah samroh atau berbuah hal-hal yang positif, apa? Yaitu menjadi kemanfaatan bagi umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Waqala wakila li Imam Syafi'i wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, nak parang
Saudara, besok jam 2 ya. Saya mau on time. Enggak pengen lambat saya. Jam 2 ya. Lagi.